Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyampaikan langkah strategis untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat terbatasnya likuiditas di sistem keuangan nasional. Menurut Purbaya, dana pemerintah yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar Rp430 triliun tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh perbankan untuk penyaluran kredit. Untuk itu, sebesar Rp200 triliun akan dipindahkan ke sistem perbankan agar dapat digunakan sebagai likuiditas dan mendorong pergerakan ekonomi. Langkah ini diungkapkannya usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 10 September. Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya tahun 2 tahun terakhir lah orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Menko berharap langkah ini akan melancarkan sirkulasi keuangan, memperkuat likuiditas perbankan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak pasti. Kepolisian daerah Bali memastikan penanganan pasca bencana tidak berhenti hingga proses evakuasi korban banjir. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memastikan polisi akan tetap terjun untuk penyaluran bantuan logistik. Tidak hanya itu, pendampingan oleh Polri juga dilakukan untuk memastikan pemulihan mental warga atau trauma healing. Tim psikolog kepolisian dipastikan akan mendampingi para pengungsi untuk bisa mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang muncul akibat bencana. Terlebih longsor dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali ini tercatat sebagai yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Trauma healing Polri direncanakan berjalan di lokasi pengungsian hingga kondisi masyarakat dinilai stabil. BNPB mencatat adanya 9 korban meninggal dunia dan 6 korban yang masih hilang akibat banjir. Tidak hanya itu, 620 warga juga terdampak banjir di 6 kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Ajang balap sepeda internasional Tour de NTT 2025 resmi dimulai di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 10 September. Pada ajangnya di tahun ini, 16 negara dengan 80 peserta dari 13 negara seperti Indonesia, Malaysia, Inggris, China, hingga Afrika Selatan akan menyusuri 3 pulau di Nusa Tenggara Timur sejauh 1.541 km. Di etape pertama, para pembalap memulai balapan dari titik start depan kantor Gubernur NTT menuju kantor Bupati Timur Tengah Utara dengan jarak tempuh 198,9 km. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya menyampaikan Tour de NTT menjadi sejarah baru di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur karena menjadi lomba balap sepeda internasional yang melibatkan 13 negara. Kita akan memulai sejarah baru di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia. Akan kita mulai pembukaan Tour de NTT, sebuah lomba balap sepeda internasional yang melibatkan 13 negara. Dan ini adalah rute terpanjang se-Indonesia. Dan kita ingin tunjukkan bahwa NTT siap untuk maju di panggung dunia. Tepuk tangan dulu. Oke, pertama sekali siapnya latihan kita lah. Oke, kedua tuh strategi untuk kita dan juga teamwork antara kawan kita sama kita juga untuk persiapan untuk targetnya itu untuk gas tuh sebab karena yang datang juga ini di pihak-pihak lawan juga negaranya semua yang bagus-bagus. Dalam Tour de NTT 2025, pembalap akan melintasi 3 pulau di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, yakni Pulau Timur, Sumba, dan Flores. Tour de NTT 2025 diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat citra Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.